Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Melia Maimun Hidayah, NPM terakhir saya yaitu 34. Lalu saya sama Amisaldin Ivansa dengan NPM terakhir 035. Saya Diana Novitasari dengan NPM akhir 14. Saya Rosyatul Kamila dengan NPM akhir 76. Saya Erna Novita Anggi dengan NPM akhir 38. Jadi di sini kami akan membuat tutorial MapReduce. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Salman terlebih dahulu. Oke, saya mulai dari datasetnya. Berikut ini adalah data untuk temperatur_data.txt. Data ini mencakup kolom seperti buo yang berarti nama ID pelampung, lalu ada kolom datetime yang berarti tanggal pengambilan data, lalu ada kolom longitude untuk koordinat bujur tempat pelampung, kolom latitude untuk koordinat lintang pelampung, lalu yang terakhir ada suhu terendah dan suhu tertinggi dari masing-masing pelampung. Dan selanjutnya ini yaitu kode pemrograman untuk file Java yang bernama temperatur mapper. Kode ini berfungsi untuk memproses data suhu dan membaca setiap baris data, memisahkan informasi yang relevan, dan menghitung nilai tertentu berdasarkan data yang tersedia. Setelah itu memastikan format data sesuai dan hasil pemrosesan data dikirim ke tahap berikutnya untuk dianalisis. Lalu berikutnya untuk file Java yang bernama temperatur reducer berfungsi untuk mengolah data yang telah diproses sebelumnya dan menerima sekumpulan data suhu yang dikelompokkan berdasarkan lokasi. Kemudian, menghitung nilai rata-rata dari data tersebut. Setelah proses perhitungan selesai, hasil akhir berupa suhu rata-rata untuk setiap lokasi dikirim sebagai output untuk tahap selanjutnya. Lalu untuk file Java berikutnya yang bernama final mapper, kode ini berfungsi untuk memproses data hasil pengurangan sebelumnya, lalu membaca data suhu rata-rata global yang telah dihitung dan memetakannya ke dalam format yang lebih terstruktur. Selain itu, kode ini juga menangani kemungkinan kesalahan dalam pemrosesan data sebelumnya. Lalu berikutnya untuk file Java final reducer. Kode ini berfungsi untuk menghitung suhu rata-rata dari semua data yang telah diproses sebelumnya dan menyimpan hasil agregasi suhu secara global. Dan akhirnya, menuliskan suhu rata-rata global sebagai output terakhir. Lalu untuk file Java yang terakhir bernama temperatur driver Java. Untuk yang kode yang terakhir ini memiliki dua job, yaitu yang pertama, job 1 menghitung suhu rata-rata per buoy dengan menggunakan temperatur sebagai mapper, temperatur reducer sebagai reducer, lalu menyimpan output sementara di args indeks pertama. Lalu untuk yang job kedua, menghitung suhu rata-rata global. Hampir sama dengan job sebelumnya, yaitu menggunakan final mapper sebagai mapper, final reducer sebagai reducer, namun untuk output dari job pertama, yaitu yang args indeks pertama, bisa dijadikan sebagai input, lalu menyimpan output akhir di args kedua. Selanjutnya, masuk ke dalam live coding yang akan dijelaskan oleh teman saya.
Pada tahap ini dilakukan proses pemindahan seluruh file yang dibutuhkan ke dalam kontainer Nemnode pada lingkungan Docker Hadoop. File-file tersebut terdiri dari source kode program reduce, yaitu file mapper, reducer, driver, serta file data input yang akan diproses. Pemindahan file dilakukan menggunakan perintah docker cp yang berfungsi untuk menyalin file dari komputer lokal ke dalam kontainer Docker. Secara bertahap, file yang dimasukkan adalah yang pertama ada temperatur mapper.java, merupakan file mapper pertama yang bertugas membaca dan memetakan data suhu. Lalu ada yang kedua, temperatur reducer.java, file reducer yang akan mengelompokkan dan mengolah hasil pemetaan dari mapper pertama. Lalu yang ketiga ada final mapper.java, mapper kedua yang akan memproses hasil dari tahap sebelumnya untuk analisis lanjutan. Lalu ada final reducer.java, reducer lanjutan untuk menyelesaikan proses reduce secara keseluruhan. Lalu ada temperatur driver.java, file driver yang berfungsi sebagai pengendali utama untuk menjalankan seluruh proses map reduce. Lalu ada temperatur underscore data txt merupakan file input berisi data suhu yang akan dianalisis melalui proses map reduce. Seluruh file tersebut berhasil disalin ke direktori atau root dalam kontainer Nemnode dan siap untuk digunakan pada tahap kompilasi dan eksekusi selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke dalam kontainer Docker yang bernama Nemnode. Selanjutnya kita berpindah ke direktori yang bernama root, dan setelah berada di direktori yang bernama root itu tadi, kita membuat folder yang bernama temperatur di HDFS. Setelah itu kita mengunggah file temperatur data.txt itu tadi dari sistem lokal kontainer ke HDFS folder yang temperatur itu. Selanjutnya dilakukan pengecekan apakah file ini berhasil diunggah ke dalam HDFS dengan menampilkan file dalam daftar temperatur. Output yang ditampilkan di situ terdapat 252 byte file temperatur data yang berhasil diunggah. Untuk menggabungkan program Java di sini diperlukan menampilkan daftar file dalam direktori root. Yang telah dijelaskan di atas tadi ada 5 file Java, yaitu yang pertama ada final mapper, kedua ada final reduce, ketiga ada temperatur driver, keempat ada temperatur mapper, dan yang kelima ada temperatur reducer. Selanjutnya kita akan menentukan class path agar bisa menggunakan library Hadoop.
di dalam sini kita menggabungkan 5 file Java menjadi file bytecode. Yang terakhir pembuatan jar file. Di sini kita akan memasukkan semua file class ke dalam jar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada menjalankan job MapReduce. Pada tahap ini, program Hadoop menjalankan progres MapReduce dengan membaca dataset suhu dari temperatur data.txt tadi dan memprosesnya dengan mapper dan reducer, lalu menyimpan hasilnya ke HDFS. Perintah yang pertama dilakukan adalah Hadoop jar temperatur analisis jar yang nanti akan menjalankan file jar dengan kelas utama temperatur driver. Filenya akan disimpan pada direktori pada temperatur output 1 dan temperatur output 2. Pada temperatur output 1, direktori output pertama untuk hasil rata-rata suhu setiap buoy, dan untuk direktori yang output 2 untuk hasil rata-rata suhu globalnya. Selanjutnya ada ketika perintah pada 2025-0311 itu, Hadoop akan menghubungkan job ke Resource Manager yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan menjalankan tugas MapReduce. Pada hasilnya ke atas man. Lagi. Yaitu pada map 0% dan reduce 0% itu artinya proses baru dimulai, lalu ada tulisan map 100%, reduce 0% itu berarti mapper telah selesai membaca dan memproses data. Dan selanjutnya map 100%, reduce 100% itu berarti reduce telah selesai menghitung rata-rata dari suhu. Selanjutnya adalah job telah selesai dan sukses. Itu menunjukkan bahwa proses MapReduce berhasil dijalankan tanpa error. Selanjutnya ada analisis untuk output Hadoop-nya. Di situ tertulis bahwa map input record 4 berarti mapper membaca 4 baris dari file pada temperatur data.txt tadi. Lalu ada map output recorder 4 berarti mapper menghasilkan 4 pasangan key value sebagai output. Lalu reduce input recorder 4 berarti reducer menerima 4 nilai dari mapper. Dan yang selanjutnya reducer output recorder 2 berarti reducer menghasilkan 2 hasil akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu hasil analisis dari job MapReduce yang telah dijalankan. Pada tahap pertama, job MapReduce menghitung suhu rata-rata dari masing-masing buoy. Setelah proses map dan reduce selesai, diperoleh hasil buoy 1 memiliki suhu rata-rata 13.275, buoy 2 memiliki suhu rata-rata 11.375. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap buoy memiliki suhu rata-rata yang dihitung berdasarkan data yang diterima selama periode pengukuran. Proses ini menggabungkan data suhu yang berasal dari masing-masing buoy dan menghitung nilai rata-rata. Output pertama berhasil diproses dengan baik dan suhu rata-rata dari masing-masing buoy tercatat dengan akurat. Hal ini penting untuk analisis lebih lanjut mengenai suhu laut pada lokasi yang berbeda. Nah, pada tahap kedua, job MapReduce menggabungkan hasil dari tahap pertama untuk menghitung suhu rata-rata global. Setelah tahap reduce selesai, diperoleh hasil suhu rata-rata global yaitu 12.325. Hasil ini mencerminkan suhu rata-rata global yang dihitung berdasarkan data yang terkumpul dari berbagai buoy. Menghitung suhu rata-rata global ini sangat penting untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi suhu laut pada skala yang lebih besar. Nah, output kedua berhasil menghitung rata-rata suhu global dengan mempertimbangkan seluruh data suhu yang terdistribusi dari beberapa buoy. Hasil ini memberikan informasi yang berguna untuk penelitian terkait perubahan iklim atau kondisi cuaca global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurang paham, terus habis itu ada
live coding yang error mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.